Halo Houseseeker, halo Homeseeker, halo para pencari rumah. Kembali lagi di YouTube Rumah Pertamamu. Sekarang saya sedang berada di New Villa Akatara yang letaknya berada di Jalan Argopeni Kalibeber. Nah, di sini sudah ada salah satu tipe rumah yang namanya adalah kita akan melakukan house tour lagi atau room tour dari rumah yang ada di New Villa Akatara. Yuk, kita masuk. Stop. Nah, di bagian depan kita ada satu parkiran yang cukup luas untuk muat mobil dan juga mungkin ada sebelah sini bagian motor gitu. Nah, di sini ada sebuah jalan kecil yang bisa berfungsi sebagai jalan untuk menuju ke bagian depan rumah gitu. Dan sebelah sini kita bisa melihat ada satu kotak yang juga berfungsi sebagai tempat menaruh septic tank plus taman atau area hijau di depan rumah. Oke. Lalu di sini kita akan menemukan satu bagian depan yang berbentuk segitiga ya. Di sebelah sini ada dua pintu, yang sana adalah pintu ke bagian servis, jadi langsung ke garasi kalau dari dalam. Sementara yang sebelah sini adalah pintu untuk menuju ke ruang tamu. Di sebelah sini ada jendela dari kamar pertama, sementara di sebelah sini ada jendela untuk ke ruang tamu. Dan di atas juga ada jendela atau area terbuka kecil yang berfungsi untuk memasukkan cahaya ke bagian dalam dari ruangan yang ada di rumah ini. Oke, jadi sekarang kita coba masuk yuk. Oke, Houseseeker atau Homeseeker, sekarang kita akan masuk ke bagian dalamnya. Di sebelah sini kita ada pintu yang cukup seret ya, karena memang jarang dimasukin nih, karena rumah baru gitu. Jadi kita coba masuk yuk. Nah, di sebelah sini pintunya nih ada kayak aksen-aksen gitu ya. Jadi kayak ada tali airnya. Fungsinya untuk supaya kalau ada air gitu tuh dia gampang turun gitu, setahu saya. Oke, ini adalah area utama ya. Jadi di sini bisa nanti dibikin menjadi ruang tamu, terus di sebelahnya mungkin bisa menjadi ruang keluarga atau bisa dijadikan satu aja, jadi kayak langsung blong-blongan gitu. Gitu. Areanya cukup luas, ceilingnya juga cukup tinggi ya. Seperti ini gitu. Jadi ceilingnya memang membentuk seperti atap rumah itu sendiri gitu. Tapi kalau semisal Houseseeker pengen mencoba memodifikasi sedikit bagian atasnya ini karena masih cukup luas, bisa dibikin sebagai mezanin atau mungkin lantai kedua atau attic mungkin seperti itu. Lalu kita ke kamar pertama. Nah, di sini model pintunya masih sama seperti yang di depan tadi ya. Ini adalah kamar pertama. Luasannya sekitar berapa ya? Mungkin 3x3 mungkin kalau nggak salah ya. Saya agak kurang bagus di hitung-hitungan gitu. But it's okay karena di sini kita dapat 4 jendela yang sangat terang ya kalau dari depan gitu. Jadi kalau kalian model yang lebih suka privasi, mungkin nanti ini dibikin ada korden itu atau tirai gitu. Tapi kalau kalian suka eksibisionis itu mungkin dibiarin aja gitu supaya tetangga bisa melihat aktivitas apa yang kalian lakukan di kamar ini. Okay? Gitu. Terus di sini ada aksen roster gitu. Jadi ini memisahkan antara area utama dengan area yang menghubungkan dengan pintu ke arah garasi tadi. Terus di sebelah sini ada area dapur. Area dapurnya sebenarnya luas sih, tapi terlihat kurang luas karena di sininya terpakai sebagai tempat masuknya cahaya gitu. Jadi kalau misalnya ini ditutup, mungkin di sini bisa diberikan rak-rak atau lemari-lemari untuk menyimpan barang-barang untuk kebutuhan dapur Anda gitu. Di sini sudah ada tempat untuk kompor dan juga ini ada saluran pembuangannya juga. Jadi kalau misalnya mau ditaruh wastafel gitu mungkin di sini juga bisa. Di sini ada tempat untuk
mungkin bisa untuk mencuci atau juga tempat wudhu gitu. Jadi sudah disediakan kotakannya untuk menampung air. Nah, kenapa dijadikan tempat wudhu? Karena di sebelah sini kita melihat satu ruangan kecil yang mungkin bisa difungsikan sebagai mushola di rumah ini. Nah, ini adalah area yang menghubungkan antara garasi dan juga dapur. Jadi kalau semisal ada tamu nih di sebelah situ, kita tidak perlu repot-repot atau malu-malu keluar masuk lewat pintu akses utama, kita bisa lewat pintu sebelah samping sini. Seperti itu. Nah, ini adalah kamar kedua. Kamar kedua ini bisa dibuka seperti ini. Oh, bisa, guys. Nah, ini adalah area kamar kedua ya. Jadi di sini ada jendela menuju ke ruang utama dan juga jendela untuk keluar gitu. Nah, kalau semisal nih ternyata sebelah kita nantinya ada tetangga gitu, mungkin yang bisa digunakan sebagai jendela utama adalah jendela ke area utama ya. Tapi kalau semisal sebelah sana ternyata nggak ada tetangga, kita bisa menggunakan pencahayaan dari luar gitu, dari area outdoor gitu. Nah, di sini ada sebuah cerukan kecil. Di sini bisa digunakan sebagai tempat meja belajar atau lemari mungkin kalau kalian tidak terlalu yang meja belajar banget gitu. Meja belajar banget. Ya intinya kayak gitulah. Jadi di sini bisa untuk storage atau tempat meja belajar gitu. Kebetulan juga enak kan ada cahayanya di sini. Jadi kalau kalian mau belajar atau meja kerja itu jadi lebih kena cahaya gitu. Di sini bisa dikasih kasur. Ini luasannya mungkin 3 meter juga ya. 3x3, tapi karena ada tambahan jadi mungkin ada tambahan sedikit meter. Sedikit meter ya, kan bahasa gue. Ya kayak gitulah guys. Lalu di sini ada kamar mandi yang pertama. WC-nya WC jongkok. Terus ini sudah cukup tinggi ya keramiknya itu, jadi nggak perlu takut temboknya jamuran gitu. Udah ada area untuk meletakkan water heater juga di sebelah sini. Bisa ditambah shower di sebelah sini karena areanya juga tidak terlalu luas. Jadi kalau pakai bak mandi kayaknya kurang bagus ya. Gitu teman-teman. Lalu ini adalah kamar ketiga. Tapi karena saya tidak mendapatkan kuncinya jadi bisa dilihat aja dari luar gitu. Bentuknya mirroring dari kamar nomor 2 tadi, jadi luasannya hampir sama, terus ada cerukan juga di bagian sana. Dan terakhir ada area terbuka atau area semi outdoor. Nah, di sini kita bisa punya satu kamar mandi tambahan lagi. Di sini WC-nya juga WC duduk, tapi WC-nya di sini lebih luas daripada WC yang tadi ya. Seperti ini guys. Iya, kamar mandi, maaf. Ya, WC dan kamar mandi, jadi bisa difungsikan untuk keduanya gitu. Di sini bisa ditaruh water heater dan juga shower. Terus di sini ada WC duduk, WC jongkok, sorry. Di sini sudah ada pencahayaan dari atas juga, seperti itu. Dan di sini adalah area untuk bisa digunakan untuk wudhu juga atau bisa juga untuk meletakkan mesin cuci. Jadi nanti kalau sudah dicuci di sini mungkin bisa dijemur di area ini gitu. Jadi lebih deket gitu, nggak terlalu rempong harus jemur di depan itu. Kan malu ya sama tetangga kalau tiba-tiba ada pakaian-pakaian nakal gitu. Gitu deh. Jadi itulah review atau sekilas room tour dari rumah di Villa New Akatara. Jadi kalau semisal kalian tertarik, ini adalah salah satu rumah yang menjadi impian kalian, kalian bisa langsung hubungi aja ke marketing galerinya atau nomor marketing yang nanti akan disertakan di video ini, entah di akhir atau di bawah. So guys, terima kasih sudah mampir di New Villa Akatara.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah perumahan mana lagi yang harus kita review. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian atau kalian sendiri adalah home seeker atau house seeker yang sedang membutuhkan rumah pertama. So see you di video-video selanjutnya. Bye-bye.